Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilang Sorna Putri dengan stambuk A5012011. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir menurut para ahli. Tokoh perkembangan karir pertama yaitu Donald N. Super, di mana konsep dasar teori Donald N. Super ini dia memandang bahwa perkembangan karir seseorang dilihat dari proses yang mencakup banyak faktor, di mana faktor tersebut terdapat pada diri individu maupun juga terdapat pada lingkungan kehidupannya, seperti konsep diri yang sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukannya nanti, dan cara penyerapannya di lingkungan sekolah ataupun dunia pendidikan, yaitu siswa atau peserta didik diharapkan keefektifan atau aktif dalam pemilihan atau pematangan karirnya, seperti perspektif, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan dilakukan juga tes lembaran observasi yang dimana setelah dilakukan didapatkan hasil kematangan karir peserta didik atau siswa tersebut. Jadi di sini konselor diharapkan dapat membantu, mengarahkan atau memfasilitasi siswa tersebut untuk kematangan karirnya nanti. Teori perkembangan karir yang kedua adalah Right and Factor, di mana konsep dasar teori Right and Factor ini dia pemilihan karir individu atau peserta didik atau klien sangat ditentukan dari kesesuaian kemampuannya, minatnya, prestasi dan bakat, kepribadian serta dengan kebutuhan kerjanya nanti di dunia pekerjaan, dan cara penerapannya di lingkungan sekolah atau dunia pendidikan, seperti di mana pilihan karir tersebut kita lihat dari pemahaman, sikap, kemampuan, ambisius peserta didik, sehingga sebagai konselor nanti dapat membantu konseling untuk melihat minat atau kemampuan, bakat atau ambisius peserta didik ini, sehingga pilihan karir itu dibuat dengan alasan atau pertimbangan sesuai dengan informasi tentang dirinya dan dunia kerjanya nanti. Dan yang ketiga adalah teori perkembangan karir menurut Holland, di mana konsep dasar teori karir Holland ini dia dilihat dari minat atau karir seseorang dari hasil perpaduan antara pengalaman hidupnya dan juga keseluruhan kepribadiannya, di mana di dalam teori Holland ini dia membagi 6 tipe kepribadian. Yang pertama yaitu artistik, dan yang kedua adalah konvensional, dan yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah interpreting, dan yang terakhir adalah investigation. Dan jadi penerapan dalam dunia pendidikan ataupun sekolah adalah di mana dijelaskan dalam teori Holland ini berasumsi bahwa karir seseorang termotivasi dari pengalaman hidup atau keseluruhan karir, di mana kita sebagai konselor harus mampu melihat atau menganalisis karir seseorang dari karakternya, tingkah lakunya, dan kecenderungan atau pengalaman hidup serta kepribadiannya. Jadi kita juga sebagai konselor dapat membantu atau mengarahkan peserta didik atau konselor tersebut untuk karirnya ke depan. Yang keempat adalah teori perkembangan karir Android,
berdasarkan kepribadian individu atau peserta didik dan pemilihan sesuai dengan kemampuan atau pekerjaan yang memuaskan individu tersebut berdasarkan bawaan genetik, pengalaman, minat, tenaga psikis, serta kebutuhan individu tersebut. Di mana menurut Android ada 8 jenis pekerjaan. Pertama itu pelayan, yang kedua produk bisnis, yang ketiga teknologi, yang keempat adalah organisasi, dan yang kelima adalah lapangan, dan yang keenam adalah sains, dan yang ketujuh adalah seni dan hiburan, dan yang terakhir adalah budaya umum. Dan cara penerapannya di dunia pendidikan atau di lingkungan sekolah adalah peserta didik itu pertama dilihat dari faktor genetik, di mana setiap peserta didik pasti akan bercita-cita berdasarkan karir tujuannya. Dan yang kedua adalah pengalaman, di mana peserta didik juga bercita-cita dari pengalamannya dia ingin berperan seperti apa, dan minat mereka di mana, seperti ingin menjadi dokter atau menjadi guru, dan pola tenaga serta kenyamanan psikis mereka, sehingga pilihan karir mereka tergantung individu atau kepuasan peserta didik tersebut, sehingga kita sebagai konselor dapat memfasilitasi atau membantu atau mengarahkan karir peserta didik tersebut berdasarkan kepuasan serta kemampuan mereka. Kelima adalah teori perkembangan karir Mark Zuckerberg, di mana konsep dasar teori Mark Zuckerberg ini dia memilih konstruksi karir yang bagaimana individu memilih dan menggunakan pekerjaan yang merupakan bukan hasil tes dari psikolog profesional. Tetapi Mark Zuckerberg ini mempercayai bahwa seorang individu maupun peserta didik mampu beradaptasi dan membangun narasi karir di setiap tahap perkembangan karirnya, di mana penerapan di dunia pendidikan maupun di lingkungan sekolah adalah dilihat dari gaya individu maupun peserta didik tersebut, bagaimana dia memberikan makna, bagaimana dia mengulurkan tangan kepada seseorang, dan tidak memanipulasi jabatan ataupun pekerjaan. Dan di sini kita
perkembangan karir menurut Hoppo. Jadi konsep dasar teori menurut Hoppo ini, dia pemilihan karir atau jabatannya dimulai dengan adanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan di mana hal ini berlangsung secara terus menerus sehingga individu ataupun peserta didik mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi pengetahuan tentang dirinya itu akan berpengaruh berdasarkan pilihan kerjanya atau karirnya ke depan, di mana dia dipilih di pilihan karirnya dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu dipilih oleh seseorang bahwa dia juga sadar ini baik untuk dirinya. Ketiga, kebutuhan yang timbul sehingga secara intelektual dia diarahkan untuk tujuan karirnya. Dan yang keempat adalah pemilihan pekerjaan dipilih seseorang sehingga menyadari bahwa jabatan dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah pilihan pekerjaan, jabatan atau karir apabila seseorang sudah lebih mampu memperkirakan jabatan yang dimilikinya itu dapat memenuhi kebutuhan. Nah, jadi penerapannya di dunia pendidikan ataupun di sekolah adalah konselor harus mampu mengarahkan pilihan karir konseli atau peserta didik tersebut dengan memikirkan sematang mungkin bahwa sematang mungkin antara perundingan antara konselor maupun konseli tersebut untuk kematangan karirnya ke depan tanpa memikirkan jabatan, di mana individu memilih karir ke depan, memilih karirnya sesuai dengan minat ataupun bakat yang dimilikinya. Dan yang kedelapan, teori perkembangan karir menurut Kinfrey, di mana berdasar teori ini faktor dipengaruhi oleh faktor emosional yang mengambil peran yang penting untuk perkembangan karirnya, serta ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir pada masa remaja. Hingga dalam proposal konsep Kinfrey ini dikatakan bahwa perkembangan atau karir seseorang sudah ada sejak dini. Nah, penerapannya di dunia pendidikan ataupun di lingkungan sekolah adalah konselor harus mampu memberikan pemahaman tentang karir, tentang jalur karir, serta aspirasinya kepada siswa mengenai karir, yang dimana siswa ataupun peserta didik ini pemahaman atau kesadaran diri mengenai karir masih rendah. Sekian penjelasan mengenai teori perkembangan karir menurut para ahli dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.